Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Hamka dari kelompok 8 ingin menjelaskan pengertian generalisasi, macam-macam generalisasi, dan generalisasi ilmiah. Kelompok saya, kelompok 8, beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yusuf Hamka. Yang kedua ada Sabila Aulia, dan yang ketiga ada juga Fiska Rifani. Mari kita bahas apa itu generalisasi. Pengertian generalisasi. Generalisasi secara umum adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mempengaruhi seluruh fenomena sejenis dengan fenomena hasil pandangan individual yang diselidiki. Dengan begitu, suatu fenomena yang diselidiki berlaku pula bagi fenomena yang belum diselidiki. Generalisasi dalam logika adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Adapun pengertian dalam buku dasar-dasar logika, generalisasi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan suatu kesimpulan bersifat umum dari premis-premis yang berupa proposisi empiris. Prinsip yang menjadi penalaran generalisasi dapat dirumuskan. Sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Macam-macam generalisasi. Dari segi kuantitas, fenomena yang menjadi dasar penyimpulan generalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada generalisasi sempurna. Ya, generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi penyimpulan dasar penyimpulan yang diselidiki. Ya, di sini kita punya dua contoh. Yang pertama, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi sempurna ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tentu saja tidak praktis dan tidak ekonomis. Kita masuk ke generalisasi yang kedua. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka gotong royong, maka penyimpulan ini adalah generalisasi tidak sempurna. Ya, dari dua contoh generalisasi di atas, kita simpulkan bahwa generalisasi tidak sempurna ini tidak menghasilkan kesimpulan sampai ke tingkat pasti, sebagaimana generalisasi sempurna. Tetapi cara generalisasi ini jauh lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan dengan generalisasi sempurna. Jika kita berbicara tentang generalisasi, yang dimaksud adalah generalisasi tidak sempurna. Karena populernya, generalisasi ini oleh para ahli logika disebut sebagai induksi tidak sempurna untuk menyebutkan bahwa teknik ini paling banyak digunakan dalam penyusunan pengetahuan. Dari segi sifatnya yang dimiliki, induksi tidak sempurna dibagi dua macam. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang induksi tidak sempurna. Yang pertama, dalam ilmu alam atau sains, putusan yang tercapai melalui induksi tidak sempurna ini berlaku umum, mutlak, jadi tak ada perkecualian, tak ada terkecualiannya. Hukum alam berlaku dengan pasti. Hukum alam juga boleh disebut berlaku umum atau mutlak. Ya, dalam lingkungan itu, hukum kepastian dan kemutlakan ini hanya berlaku dalam bidang alamiah saja. Contohnya, ya, hukum air mengenai pembekuannya. Jadi, air akan membeku jika diinginkan. Dan ilmu tidak ragu-ragu untuk meramalkan tentang pembukaan air ini. Karena apa? Karena bersifat pasti dan mutlak. Yang kedua, dari sifat induksi tidak langsung. Jika ilmu mempunyai objek yang terjadinya biasanya terkena pengaruh manusia,
yang sedikit banyaknya dapat ikut menentukan kejadian-kejadian yang menjadi pandangan-pandangan ilmu. Maka, ilmu tersebut disebut ilmu sosial serta objek penyelidikannya mungkin terpengaruhi oleh kehendak manusia. Pada prinsipnya, hukum alam tidak ada pengecualiannya. Maka, hukum-hukum pada ilmu sosial ini selalu ada kemungkinan kekecualiannya. Contohnya, mahasiswa UHAMK ada yang bernyanyi, jangan segera diambil putusan bahwa semua mahasiswa UHAMK itu suka bernyanyi. Maka dari itu, suka atau tidak suka bernyanyi itu sama sekali bukan sifat mutlak manusia dimanapun juga. Generalisasi juga bisa dibedakan menjadi dua dalam segi bentuknya. Yang pertama ada loncatan induktif generalisasi, yang bersifat loncatan induktif tetapi bertolak dari beberapa fakta. Namun, fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Fakta-fakta tersebut atau proposisi yang digunakan ini kemudian dianggap sudah mewakili persoalan yang diajukan. Contoh, bila ada ahli-ahli filologi Eropa berdasarkan pengamatan mereka mengenai bahasa-bahasa Indo-Jerman, kemudian menarik kesimpulan bahwa di dunia terdapat 3.000 bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada tanpa loncatan induktif. Ya. Sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Misalnya, untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat orang Indonesia pada umumnya, diperlukan ratusan fenomena untuk menyimpulkannya. Ya, jadi itu ada dua bentuk generalisasi dalam segi bentuknya. Ya, adapun generalisasi ilmiah. Pada dasarnya, generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Kalau dibilang perbedaan, ada perbedaan utama terletak pada metodenya, kualitas data, serta ketepatan dalam perumusannya. Generalisasi dikatakan sebagai penyimpulan karena ada yang ditemui dalam observasi sebagai sesuatu yang benar, maka akan benar pula sesuatu yang tidak diobservasi pada masalah sejenis atau apa yang terjadi pada sejumlah kesempatan atau terjadi pula pada kesempatan yang lain bila kondisinya yang sama terjadi. Ya, pada generalisasi ilmiah ada 6 tanda-tanda penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, datanya dikumpulkan dengan observasi yang cermat oleh orang-orang yang ahli. Pencatatan kesimpulan dilakukan dengan tepat, menyeluruh, dan teliti. Adapun yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengatur serta mendapatkan ketepatan serta menghindari kekeliruan. Yang ketiga, adanya pengujian, perbandingan, serta klarifikasi data. Yang keempat, pernyataan generalisasi itu jelas, sederhana, dan dinyatakan dengan kata yang tepat. Yang kelima, observasi atas fakta-fakta eksperimental. Hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, misalnya seperti waktu, tempat, dan keadaan khusus lainnya. Yang keenam, dipublikasikan untuk memungkinkannya ada pengujian kembali, ada juga kritik dan pengetesan atas generalisasi yang dibuat. Terima kasih sudah menonton presentasi kita dari kelompok 8. Silakan yang ingin bertanya, silakan melakukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya.